Semangat pagi kawan-kawan pecinta ikan koi. Kali ini kami ingin berbagi pengalaman bagaimana kita melengkapi filter koi dengan UV lamping. Nah, adapun maksudnya pemasangan UV lamping ini adalah untuk mengurangi kadar alga yang ada di kolam koi kita, sehingga nanti airnya tampak jernih dan bening kawan-kawan. Jadi bukan jernih tapi tampak hijau, tapi ada jernih tampak bening. Untuk itulah diperlukan tambahan dari UV lamping ini. Nah, seperti yang saksikan hasilnya, alhamdulillah air kolam tampak bening kawan-kawan. Oke, kemudian bagaimana tahapan pengerjaannya? Inilah yang kami susun. Jadi UV lamping ini dibagi dua, ada yang 35 watt, ada yang 18 watt tapi 2 buah, dan kemudian disistemkan paralel. Nah, adapun tahapannya yaitu kita menggunakan papan kayu sebagai dudukannya, tapi karena kayu ini adalah yang kami gunakan adalah kayu biasa kawan-kawan, yang rapuh gitu, makanya perlu ada penguatan yaitu berupa cat kawan-kawan. Jadi ini kayunya, papan kayu ini kami cat berulang-ulang gitu ya, hingga tebal, kira-kira sampai 3 kali lah kira-kira pengecatannya ini, agar dia kedap terhadap air kawan-kawan. Dan alhamdulillah seperti inilah hasilnya setelah dicat. Jadi tampak bersih dan rapi gitu kawan-kawan ya, sehingga insya Allah enak dilihat. Nah, selanjutnya inilah komponen dari UV lamping kami. Ada selang ulir, kemudian ada shock drat luar, kemudian ada ball valve gitu ya, ada shock drat dalam gitu ya, ada nipple king gitu, terus kemudian ada lampu UV jebo dan lampu UV jebo yang kami buat sendiri. Nah, ini kawan-kawan, jadi lampu jebonya ada 2, kemudian lampu UV yang panjang itu kami buat sendiri. Kemudian inilah saat perakitannya. Jadi kita mulai merakit UV lamping ini, dimulai dengan pemasangan instalasi pipanisasinya kawan-kawan, seperti di diagram tadi. Jadi inletnya kemudian dibagi 2. Yang pertama satu jalur menuju UV lamp 35 watt yang besar gitu, dan ini kebetulan UV lampnya buatan kami sendiri. Kemudian yang kedua jalurnya adalah untuk UV lamp jebo yang 18 watt, ada 2 unit gitu kawan-kawan. Nah, ini kita rakit instalasi pipanisasinya, dan juga di bagian inletnya dilengkapi dengan ball valve gitu ya, untuk mengatur aliran air yang mengalir di ketiga lampu UV lamp ini ya, itu kawan-kawan. Nah, ini tahapannya. Kemudian repelkingnya juga kita kasih seal tape. Nah, sekarang tahapannya pemasangan dudukannya yang berupa dari papan tadi kawan-kawan. Ini kami tidak menggunakan paku kawan-kawan, tapi menggunakan skrup ya, agar lebih kuat, lebih kokoh ya, karena kayunya, papan kayunya adalah papan kayu biasa yang agak rapuh gitu ya kawan-kawan, sehingga penguatannya tidak menggunakan paku tapi menggunakan skrup gitu ya. Nah, ini dudukannya kita pasang untuk yang UV lamp yang panjang yang 35 watt gitu ya. Nah, selanjutnya setelah selesai, kemudian kita coba pasangkan posisi pipanisasinya sudah sesuai atau belum. Nah, setelah itu sekarang adalah tahapan pemasangan klem daripada UV lamp jebo gitu ya, yang 18 watt itu. Jadi di UV lamp jebo ini telah dilengkapi dengan klem ya, unit klemnya. Nah, ini kita pasang. Nah, ini kita pasang jebonya, posisinya di bawah. Nah, kemudian yang sisi atas itu adalah UV lamp buatan kami sendiri. Nah, itu kawan-kawan tahapannya. Jadi kita pasang. Nah, selanjutnya
kita mulai sambung-sambung ya, mulai saluran inlet untuk dihubungkan ke unit lampu UV-nya gitu. Nah, ini kami menggunakan selang ulir kawan-kawan dengan diameter 1 inch ya. Nah, ini sehingga akhirnya bentuknya menjadi agak berputar-putar ininya saluran pipanya gitu. Karena dimensinya yang cukup pendek, dan kalau secara langsung itu agak tekukannya agak tajam kawan-kawan. Nah, nanti dikhawatirkan mudah sobek selangnya. Nah, untuk itulah kami buat agak sedikit berputar-putar begitu. Tapi kalau air itu di dalam selang, meskipun berputar-putar selangnya nggak ada masalah gitu ya, karena kondisi fisik selang itu sendiri di bagian dalam itu halus mulus gitu ya, sehingga aliran air itu akan berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun, meskipun dia posisinya berputar-putar gitu kawan-kawan. Oke ya, ini kita pasang semuanya seperti yang diagram tadi. Jadi lampu jebuknya yang kecil itu pasang secara seri, tetapi terhadap lampu UV yang 35 watt yang besar itu secara paralel. Nah, itu kawan-kawan, itu kita pasang ya. Terus kemudian juga pemasangannya dikuatin gitu dengan klem gitu ya. Kemudian juga kami lengkapi dengan karet ya, karet ban dalam itu ya, ban bekas dalam gitu, supaya betul-betul tidak ada kebocoran nantinya gitu kawan-kawan. Nah, inilah kemudian kita pasang dudukannya daripada adaptornya dari lampu jebo. Nah, itu kita pasang dudukannya dari adaptornya yang kira-kira enak dilihat lah, kira-kira gitu ya, kesannya rapi lah kira-kira gitu. Dan alhamdulillah ini udah selesai kawan-kawan. Nah, selanjutnya uji coba penyalaan lampu UV-nya. Nah, ini kami membuat lampu UV yang 35 watt ini jujur aja terinspirasi kawan-kawan dengan lampu jebo yang 18 watt itu. Setelah kami beli, kami lihat filmnya kok cukup bagus, menarik dan sederhana konstruksinya, akhirnya kita tiru kawan-kawan. Dan kita coba, akhirnya kita buat sendiri, dan alhamdulillah ya, ini nyala kawan-kawan. Alhamdulillah ya, lampu UV kami yang besar buatan kami sendiri bisa nyala. Dan ini lampu jebuknya, juga begitu, lampu UV jebo. Nah, ini nyala kawan-kawan. Nah, itu kan nyala ya, alhamdulillah ya, nyala. Artinya instalasi listriknya terhadap lampu UV-nya telah tepat gitu ya, sehingga lampunya itu menyala. Yang satunya juga demikian, ini juga nyala kawan-kawan. Nah, kan alhamdulillah ya, nyala. Nah, tuh nyala ya. Oke, alhamdulillah. Jadi dua lampu UV jebo telah nyala, kemudian lampu UV yang besar pun juga telah nyala. Nah, ini ketiga-tiganya alhamdulillah telah nyala semua dan siap untuk diaplikasikan. Alhamdulillah ya, ini UV lampingnya telah selesai dibuat. Oke, untuk saat selanjutnya ini diagram alir air kolam terhadap lampu UV lampnya. Jadi input dari UV lamping ini adalah airan output dari sistem filter di chamber yang kelima kawan-kawan. Jadi air yang dari chamber yang kelima dari sistem filter koi ini, itu kemudian yang satu dihubungkan langsung untuk menuju kolam, dan yang satunya lagi itu dilewatkan UV lamping ini. Nah, kenapa dibagi dua, tidak keseluruhan memasuki saluran UV lamping? Karena dikhawatirkan dari baiknya dari nitrifikasi itu akan mati kawan-kawan apabila
seluruhnya melalui UV lamp. Nah, untuk itulah dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu melalui UV lamp untuk pembunuhan alga begitu ya. Kemudian yang satu lagi terus langsung masuk ke kolam agar membawa bakteri baiknya gitu ya, bakteri nitrifikasinya gitu ya, supaya tidak mati kena lampu UV lamp ini. Nah, itu kawan-kawan. Jadi lampu UV ini dipasang di sisi ujung akhir ya dari sistem filter kolam koi gitu. Nah, ini alhamdulillah sudah kita pasang, kita rakit, dan alhamdulillah kawan-kawan bisa menyaksikan sendiri ada perubahan ya, penampakan daripada air kolam koi kita. Jadi tampak lebih jernih, jadi dominasi warna hijau air kolamnya sudah tidak tampak lagi. Nah, itu kawan-kawan ya, alhamdulillah. Dan koinya pun juga kelihatannya menikmati ya, enjoy gitu, tidak mengalami gangguan atau mengalami yang tidak menyamankan mereka gitu kawan-kawan. Nah, ini kelihatan ya, ikan koinya juga berenangnya juga asik aja begitu, tidak mengalami kondisi air yang tidak menyehatkan, meskipun kolam ini terpapar sinar matahari langsung ini kawan-kawan. Nah, ini voidnya ya, void daripada sisi atas daripada kolam ini terbuka lebar begitu, dan sinar matahari di siang hari itu menyinari kolam koi ini. Nah, ini kawan-kawan ikhtiar kami di dalam mengurangi tingkat kehijauan daripada kolam koi dengan menggunakan UV lamping. Demikian berbagi pengalaman dari Salami Channel, indahnya berbagi. Semoga ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kawan-kawan semua. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.